Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, tidak ada manusia di muka bumi ini yang diberi limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari apa yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau seorang raja yang rakyatnya bukan hanya manusia, tetapi juga jin, burung-burung, dan juga hewan-hewan lainnya. Bahkan angin itu Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman untuk berhembus mengikuti perintahnya. Sebagaimana raja pada umumnya, Nabi Sulaiman juga punya istana yang luar biasa megah. Imam Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa kana li Sulaiman alaihissalam alfa baitin a'lahu qawarir wa asfaluhu hadid. Bahwa Sulaiman alaihissalam itu memiliki istana 1000 lantai yang bagian atasnya terbuat dari kaca dan bagian bawahnya terbuat dari besi. Luar biasa, 1000 lantai. Maka siapakah manusia di muka bumi ini yang memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian luar biasa? Tapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan kejayaan duniawi yang ada di tangannya, beliau tetap mengakui posisi beliau bahwa beliau itu tetap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak lantas angkuh dan sombong. Bahkan beliau mengatakan sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Bahwa ini termasuk karunia dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Nah, ikhwati rahimakumullah, begitulah harusnya sikap kita juga selaku mukmin. Tidak mengklaim apa yang kita raih saat ini sebagai indikasi kekuatan kita misalnya, atau indikasi kepintaran kita, dan lain sebagainya. Di sisi lain, mari kita bandingkan sikap Nabi Sulaiman alaihissalam ini dengan sikap Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Memang Qarun itu punya harta yang luar biasa banyaknya. Dalam Quran itu disebutkan bahwa ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Bahwa kunci-kunci gudangnya saja itu sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa dibutuhkan 40 orang untuk mengangkat kunci-kunci gudangnya. Abu Rozin beliau mengatakan bahwa jika satu kunci gudang milik Qarun itu diambil, kemudian gudangnya dibuka, maka isinya itu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup satu kota Kufah di Irak. Luar biasa. Maka tidak terbayang jika seluruh gudang milik Qarun itu dibuka dengan kunci-kuncinya, maka betapa banyak harta yang beliau miliki. Sehingga dia pun kemudian bersikap sombong, angkuh dengan mengatakan bahwa qala innama utituhu ala ilmin indi. Bahwa aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Maka akhirnya Allah mengazab Qarun dengan membenamkannya bersama hartanya ke dalam tanah. Oleh karena itu ikhwati rahimakumullah, kita selaku mukmin, maka sikap yang paling bijak ketika kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti sikapnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama adalah mengakui bahwa karunia yang kita miliki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ungkapan beliau, hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia dari Rabbku. Kemudian yang kedua, menganggap karunia atau anugerah yang Allah limpahkan kepada kita itu sebagai ujian. Sebagaimana ungkapan beliau, liyabluwani aashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur.
Maka ketika kita bersyukur, berarti kita lulus dalam ujian kenikmatan. Dan sebaliknya, ketika kita kufur, enggan bersyukur, berarti kita gagal dalam ujian kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Yang mana orang yang pandai bersyukur itu tidak banyak. Sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.